Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan dan juga memberikan kesabaran pada diri kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita hari ini. Salawat dan salam bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah selalu atas diri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita silih berganti menjumpai ujian-ujian, kemudian cobaan-cobaan dalam kehidupan kita. Terkadang ketika ilmu kita kurang, iman kita lemah, ada saja prasangka-prasangka yang kurang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, mengapa takdir saya begini, mengapa kejadian ini menimpa saya, dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada diri kita tentang keagungan, kebesaran, dan juga maha pengasih dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat dan juga disampaikan pula untuk kita umatnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku dalam suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah hubungan Allah dengan hambanya adalah berdasarkan persangkaan hamba tersebut kepada Allah. Maksudnya, hendaknya kita senantiasa mengharap rahmat Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Kita sebagai manusia mengakui bahwa diri kita adalah orang-orang yang berdosa, yang akan disiksa karena dosa-dosa yang kita lakukan. Walaupun demikian, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Apa sulitnya bagi Allah yang Maha Pengasih untuk mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Oleh karena itu, para alim ulama menyampaikan bahwa iman adalah
antara harapan dan juga ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menanyakan keadaannya. Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut akan dosa-dosa saya." Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, andaikan kedua hal itu ada pada diri seseorang, yaitu harapan dan juga ketakutan, Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang takutkan. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap dosa-dosanya seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya, dan ia duduk di bawah gunung itu. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh sedikit saja, lalat itu akan terbang. Demikianlah orang-orang yang berdosa itu meremehkan kesalahan-kesalahannya. Karena itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah dan takut akan siksanya terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sahabat mulia Mu'adz radhiyallahu anhu telah syahid karena penyakit taun. Ketika hampir meninggal dunia, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh keberkahan. Tetapi sayang, tamu yang penuh berkah ini telah datang ketika aku sedang dalam kemiskinan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, tetapi bukan untuk mengatur sungai dan untuk mengairi kebun. Aku bersusah payah menahan haus di musim panas, semata-mata untuk agama dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir kepadamu." Sebagian ulama menulis tentang hadis yang menyatakan hubungan Allah dengan hambanya adalah tergantung pada persangkaan hambanya. Hal itu bukan hanya dalam masalah permintaan ampun saja, tetapi juga dalam segala hal, termasuk doa untuk kesehatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Misalnya, seorang hamba berdoa dengan keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan Allah, maka dengan keyakinannya itu Allah akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka atau hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima, tentu saja Allah tidak akan mengabulkan doanya. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, "Doa saya tidak dikabulkan Allah." Hal ini juga berlaku dalam masalah kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa mengalami kelaparan, lalu ia meminta-minta kepada orang lain, Allah tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah, niscaya Allah akan menjauhkan segala kesulitannya. Selain itu, yang sangat penting adalah
berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pula penipu atau setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Surat Luqman ayat 33. Maksudnya adalah jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat dosa dengan alasan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Attala'al ghaiba amittakhadha 'inda Rahman ahadan." Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Kalla, sekali-kali tidak. Al-Quran Surat Maryam ayat 78 dan juga 79. Yang kedua, pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari hadis tentang prasangka seorang hamba kepada Allah adalah, barang siapa berzikir kepadaku, maka aku akan senantiasa bersamanya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, jika hambaku mengingatku, maka selama ia menggerakkan bibirnya, aku akan selalu bersamanya. Aku benar-benar memperhatikannya dan juga menurunkan rahmat khusus baginya. Pelajaran yang ketiga adalah, aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu Allah membangga-banggakan orang yang ingat kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh ketika manusia diciptakan, telah ditentukan dalam dirinya unsur ketaatan dan juga unsur kemaksiatan. Dalam keadaan demikian, maka ketaatan adalah penyebab yang patut dibanggakan. Yang kedua, ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Padahal kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dan memujimu. Karena dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada sifat tersebut. Maka mereka menyatakan, para malaikat itu, kami hanya bertasbih dan hanya mensucikan dirimu. Yang ketiga, mengapa Allah banggakan orang-orang yang berhusnudzon, yang ingat kepada Allah, banggakan dalam majelis malaikat adalah ketaatan manusia itu lebih baik daripada ibadah para malaikat. Sebab manusia beribadah secara gaib, sedangkan malaikat beribadah kepada Allah dengan menyaksikan alam akhirat. Manusia tidak tahu yang gaib, alam kubur, alam akhirat, tapi malaikat menyaksikan itu. Oleh karena itu, manusia ketika taat kepada Allah, ingat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka Allah banggakan di hadapan para malaikat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, bahwa jika mereka melihat surga atau neraka, apa yang mereka lihat itu tidak akan mempengaruhi mereka, yaitu para malaikat. Dengan demikian, patutlah jika Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuji dan membanggakan umatnya di hadapan para malaikat, orang-orang yang beribadah dan selalu mengingatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang keempat dari hadis prasangka seorang hamba kepada Allah adalah, sejauh mana hamba itu mengingat Allah, maka sejauh itu pula Allah mendekatinya dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Inilah maksud kata mendekat atau lari. Lafaz mendekat menunjukkan bahwa kasih sayang Allah akan segera turun ke atas mereka. Sekarang tinggal memilih. Jika ia menghendaki rahmat Allah, hendaklah ia meningkatkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah bersaudara dimanapun berada, yang selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Hadis ini mengingatkan kepada kita pentingnya diri kita selalu mengedepankan prasangka yang baik kepada Allah. Maka sering-seringlah kita merenung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bila suatu kejadian tidak mengenakkan diri kita, atau musibah ataupun ujian yang lain menghampiri diri kita, maka husnudzon kita adalah di balik musibah ini, di balik ujian ini pasti ada suatu yang Allah siapkan untuk diri kita sebagai ganti dari kesulitan yang kita hadapi. Apakah ia menggugurkan dosa-dosa kita, ataukah Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sedang kita rasakan saat ini. Maka prasangka ini terus dihadirkan agar diri kita senantiasa optimis dalam menghadapi segala kesulitan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, prasangka yang baik inilah yang mengobati keluh kesah, kesulitan hidup yang kita rasakan. Oh, mungkin di balik ini ada hal yang Allah akan berikan kepada kita, yaitu kemanisan-kemanisan setelah kita melewati ujian-ujian yang begitu berat. Demikian renungan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi tambahan bagi diri kita, keilmuan, pengetahuan yang membuat diri kita semakin dekat, akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.